Sebenarnya sih kalau yang untuk generasi seperti kita ya, biasanya sih lebih ke Facebook. Facebook itu masih ada ya. Oke, masih ada. Atau misal agak lebih mudah nih kayak kita Instagram, benar. IG. Tapi kalau untuk milenial, TikTok. Itu ya mau nggak mau TikTok. Hai. Halo. Alumni plat B. Jam berapa ya teh? Hah? Jam Sekarang? Jam makan siang. Setengah 12. Makan siang. Selamat siang gitu. Selamat siang ulah. Lu kenapa sih jauh sama gue? Apa? Oh iya tuh. Enggak usah udah segitu aja. Aku masih mana aja tuh jelas tulisan. Oke, alumni project kita kedatangan siapa? Tamu yang udah gak asing lagi sih sebenarnya ini. Ya kalau Anda melihat ke media sosial ngabring lah, gitu. ngabring TikToknya terutama segala macam lah. IG-nya. Dia sengaja pakai bajunya juga sudah di endorse, sedangkan kami belum di endorse. Dia ingin menunjukkan bahwa kami lebih laku daripada kita, ya Des. Riza, SMA 5 ya. Oke. Keren banget hari ini. Hah? Dia pakai kacamata hitam. Oh iya, soft dia mau apa namanya? Mau declare dulu mau kayak gimana? Jadi pakai kacamata hidung tuh sanes gaya ada. Saya tuh sebenarnya tuh minus. Bolor nih. Enggak bawa kacamata yang bening ya. Oh, yang ini ada minusnya. Ada minus nih. Jadi bukan kayak gaya aja gitu. Lo gaya. Kalau gini dia enggak akan kelihatan gitu. Gue enggak kelihatan. Enggak. Serius? Tapi cantiknya tetap sih. Asik. Adan. Rekening. Konten banget ya. Tapi kamu bukannya panjangkan saya tiknya. Saya akan menganggap kamu adalah vokalis Cangcut. Oh iya, banyak yang bilang nggak? Itu teman sekelas saya dulu. SMA 5. SMA 5. Oke. Saya 5 sama bangku ya, beda 2 bangku lah. Kalau saya sama si Urinya, kuburan. Uri kuburan. Saya pengen nanti ngajakin ke dia nya. SMA udah teriak gitu. WhatsApp. Teriak ke dia gitu. Ya teh alumni tehnya geus SMA 5 gitu kan. SMA 5 gitu. Oke. Riza itu sibuk dengan saya sebut sih konten kreatornya. Tapi sekarang mas saya sih mau ngebahas tentang banyak sekali orang-orang teh yang pengen memulai mencek ulama pekerjaannya menjadi seorang kreator dan kreator konten gitu. Tetapi banyak sekali juga orang-orang yang memulainya kumaha sebenarnya gitu ya. Apa yang mesti disiapin? Media apa yang harus media apa yang tepat? Gitu kan sekarang aplikasi teh banyak pisan ya. Ada YouTube, ada IG, ada TikTok gitu. Nah, apakah harus selalu loncat-loncat kayak gimana? Nah, ayeuna teh saya mau nanya dulu deh gitu. Penting saat ini tuh dunia konten kreator itu untuk membuat sebuah konten itu berkembang seperti apa saat ini? Ya gitu, kan. Kalau untuk konten kreator ya, kalau saya sih di Bandung ya Kang ya, beda dengan kota lain. Cuma kalau untuk di Bandung sendiri sih sebenarnya sih simpel Kang. Asal punya handphone, punya kuota juga, dan punya keinginan sih. Niat gitu. ya. Niat dan konsisten yang penting sih itu. Konsisten penting ya. Penting banget kan. Gitu. Saya aja kalau misalnya dalam 1 minggu nggak ada konten apapun atau nggak kemana-mana juga ya bingung juga sih sebenarnya. Pasti harus ada gitu ya si konten. Tapi kalau untuk zaman sekarang 2023 itu konten itu sebenarnya kalau kita kreatif ya itu bisa nyamperin sendiri biasanya. Asal kita harus standby aja sama si handphone ini atau kamera. Jadi ide-ide atau apa? Ada yang menarik. Langsung aja videoin. Harus standby gitu siapanya. Itu masalah mau posting atau enggak yang minimal kita sudah ada dokumentasi lah. Oke. Berarti kreativitas ya? Iya, kreativitas. Nah, sekarang tuh saya pengen lihat kayak gitu mediananya gitu. Dulu terkenal dengan FB, sebelumnya Friendster, kamu belum udah tahu belum? Friendster, MySpace ya. Iya, zaman Friendster aku zaman banget. Kamu masih ada? Masih anak kuliah lah. Ya. Kemudian FB Facebook ya.
Tapi kamu main Atari lah orangnya. Atari naon Atari? Atari konsol game. Sebelum Nintendo tuh ada Atari. Udah. Kamu mengakan kayaknya agak-agak ini ya. Di segede kieu nyata. Enggak tahu kan? Enggak. Ada video yang bisa diasupkan ke. Oke. Kamu paling listrik tegang. Ada videonya cicing. Benar, harus bisa. Atau bisa di paruman. Oke. Ada semacam banyak sekali aplikasi Facebook, ada IG kayak gimana. Itu saya lihatnya ada terus bergesernya itu teh. Jadi kalau sekarang membuat konten itu harus berdasarkan si aplikasinya atau sama apapun aja semuanya gitu, sama karakternya. Kalau untuk platform zaman sekarang nih, zaman now ya anak-anak sekarang biasanya kekinian sekarang ya? Kekinian tuh sebenarnya sih TikTok kan. Oh TikTok. Karena ya saya juga nggak nyangka ya, bahkan kalau dulu kan zaman dulu tuh TikTok tuh kita dikenal sama tari-tarian ya, malah disebut tarian alay ya. Ada yang dulu viral siapa TikTok gitu ya. Jadi kalau nanti mau masuk ke platform TikTok tuh asa naona sih alay, budak alay gitu. Kamsupai lah bahasa. Kamsupai. Tapi sekarang tidak menyangka kan bahwa TikTok itu bahwa dilihat dari data mulai dari Shopee, Tokopedia, Instagram tuh sudah mulai ketar-ketir dengan TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu dalam satu platform itu sudah ada sosial medianya, TikTok Shop-nya juga. Jadi apapun yang konten di sana kita bisa langsung belanja, bisa langsung transaksi dengan harga yang lebih murah dari Shopee dengan free ongkir ya, orang-orang pada beralih ke sana. Menghasilkan nggak sih? Ada. Lu pikir ya itu yang mandi lumpur? Bukan. Nah itu. Nah, kalau untuk menghasilkan sendiri, sebenarnya sih dari semua sosial media itu ada ya. Ada ya. Itu mulai dari ada yang berbentuk endorse. Misalnya kalau endorse itu misalnya kerjasama dengan pihak lain di IG gitu ya. Misalnya dikasih produk ataupun misalnya dari yang lain pun kita bikin produk mereka, kita kontenin. Nah itu semua platform bisa. Facebook, Instagram itu sebenarnya ada. Cuman kalau yang pengen kita misalnya saya baru mulai nih di sosial media atau misalnya baru punya Instagram, tapi saya sudah konten tapi ini tidak menghasilkan gitu. Tapi lama follower saya masih di bawah 1.000. Nah cobalah beralih ke TikTok. Karena kalau dengan TikTok kita bikin konten itu ada, kalau sekarang itu istilahnya keranjang kuning. Udah ada nggak aplikasinya? Ayo ke bendera kuning kamar. Jadi kalau kita bikin konten di TikTok itu, kita tuh bisa disisipin link si pedagang seller itu atau yang bekerjasama dengan pihak kita. Itu pasti bakal lihat gitu kan? Jadi kalau misal kita bikin konten yang cukup menarik buat penonton, ya sekarang mah dibilang menarik, enggak juga ada. Pasti. Sekarang kayak mandi lumpur aja. Iya. Menarik tapi viewersnya bisa sampai jutaan. Dan ngasih duit gitu kan? Jadi nggak pernah pengemis online itu karena itu. Menghasilkan. Saya mau nanya tadi ya, karakter dari penyajian di YouTube, penyajian di Instagram, penyajian di TikTok itu teh beda-beda atau terus segmennya kumaha? Gitu. Kalau Anda ngelihat aja sekarang, saya nggak ngerti. Saya rasakan ya. Yang Anda rasakan, kalau yang saya rasakan orang gitu. Kalau untuk memulai YouTube, kalau untuk saya pribadi ya, mungkin agak susah kan, karena nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin karena masih sedikit, itu kan YouTubersnya. Mulai dari beriklan juga tuh, kalau nggak salah 2014-2015 ya, itu kan masih mulai orang-orang kan sampai meraba. Tapi kalau untuk sekarang channel sudah makin banyak, orang sudah bisa memilih pengen konten apa. Itu sih sebenarnya agak berat, apalagi kalau syarat YouTube itu adalah minimal harus 1.000 subscribe selama 4.000 jam ya. 4.000 jam itu baru kita bisa mengiklankan di YouTube. Tapi kalau untuk platform seperti TikTok yang minimal kita udah konten, terus kita di situ ada daftar TikTok seller shop ya atau apa, kita mengasih biodata itu di situ kita udah langsung bisa closing. Bahkan kita tidak punya produk sama sekalipun bisa misalnya Tadedes jual kue nih, Tadedes buka online kuenya di TikTok, linknya kasih ke saya bikin konten itu kalo langsung orang-orang pada kalau misalnya ada orang yang tertarik terus beli, Tadedes dapat, saya juga dapat persenan. Itulah eksklusifnya TikTok. Kalau afiliasi, bukan itu afiliasi, kayak Afiliaya. Iya, ya.
Ya sebagai ini saya aduh semacam kondom. Bahaya, iya budak semua hiji yang ngomong lah. Kamu terlihat malaikat di luar, iblis di dalamnya. Lanjut. Oke, tadi saya belum mendapat jawaban anak ya teh gitu. Ya, kalau saya ya pemula, ya. Saya pengen bikin apapun kegiatan di medsos gitu. Apa yang perlu dipertimbangkan kalau saya ini mah cocok di IG. Iya mah cocok nanti di TikTok. Oh iya mah cocok di YouTube. Nah, itu teh cara apa namanya ya? Bagaimana mengklasifikasi eta gitu. Oh gitu ya. Bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian kumaha. Karena meureun TikTok teh kan 30 detik ya. Apanya itu 3 menit. 3 menit. Iya. Oh. Kalau IG Reelsnya itu 90 detik. Oke. 9 detik. Tapi ada juga yang nggak tahu sih sekarang Instagram TV masih ada atau enggak, tapi biasanya Instagram TV itu di atas 5 menit bisa. Oke, tapi aku lebih prefer aku lebih prefer ke IG. Kalau YouTube itu gue kadang bosen, monoton gitu kan. Dia kayak dari awal sampai akhir gue mesti dengerin dan belum tentu juga aku misalkan excited. Tapi kalau Reels ya bisa kayak gitu. Kalau TikTok mungkin aku nggak punya aplikasi TikTok, jadi kayak anak alay gitu. Tadi menjawab tadi Akang ya. Sebenarnya sih kalau yang untuk generasi seperti kita biasanya sih lebih ke Facebook. Facebook itu masih ada ya. Oke, masih ada. Atau misal agak lebih mudah nih kayak kita Instagram, benar. IG. Tapi kalau untuk milenial TikTok. Itu ya mau nggak mau TikTok. Bahkan sekarang kan sudah mau 2024 nih. Politik juga sekarang sudah mulai beralih ke sana. Masuk sana. Ngejarnya ke sana. Ngejarnya ke sana karena mereka mengejar milenial. Jadi kebanyakan emang orangnya yang lihat-lihat emang TikTok gitu ya. Tadi yang diomongin sama Riza teh berarti saya menyimpulkan kilahnya gitu. Kalau Anda pengen berarti dari awal kita bicara tentang segmen merennya. Kalau pengen ngudak 30 kaluhuran berarti ya IG jeung FB meren. 30 kehandapan udak TikTok. Eta orang-orangnya gitu. Dan sekarang semua platform tuh mengikuti TikTok. Bahkan kan sekarang juga YouTube ada YouTube Short. Itu yang hanya 15 sampai 30 detik. TikTok ada. Iya, kenapa ada itu YouTube ya karena mereka sudah mulai tersaingi dengan TikTok. Jadi sekarang lah kalau pengen kita masih muda atau enggak bisa dilihat cara kalau kita mau minta foto kan. Iya, jadi kalau misal kayak undangan ya kalau misal Kang punten minta foto nah. Kalau minta fotonya kayak gini, itu udah generasi senior. Kolot. Tapi kalau anak generasi muda minta foto gini. Kenapa? Karena IG stories TikTok tuh ya harus gini 9:9. Potret sistemnya bukan landscape. Tapi kalau orang tua kan zaman dulu kayak gini, apalagi itu gini pasti kamera gini semua. Ini berarti nggak pernah IG storyan nih. Dari kita. Cek kudu tinggal di foto tinggal ibu orang mau IG bodas kumaha. Kalau gue gini karena nyari white-nya. Karena kenapa white? Karena gue terlihat kurus coy. Kalau misalkan gini ya jelek sih kalau gini terlihat tinggi. Jujur saja terhadap diri sendiri bahwa kamu tidak seperti dulu lagi. Kamu mungkin akan singset ketika SMA, sekarang tidak. Ya maafkan, memang metabolisme. Beda ya. Kalau emak-emak tuh kayak gitu, kalau gini ya 0,5 lah gitu kan. Oke, saya sudah mulai bisa ngebaca tentang segmentasinya gitu. Nah, ayeuna teh kieu saya melihat kita bicarakan yang lagi rame lah TikTok ya. TikTok. Mandi lumpur. Jadi saya ngelihat gini. Apakah tidak perlu sehebat itu memikirkan konten gitu? Nepika jadi mandi lumpur gitu jadi konten. Bisa kemudian kenapa atau culture-nya orang-orang gitu, orang Indonesia yang melihat begini murah juga gitu. Nah, benar kan, saya juga susah menebak ya sekarang ya kalau TikTok kita coba roll ya langsung aja ya. Kelihatan nggak? Kita cari yang live ya. Oke. Bahwa cuma hal biasa tapi itu nih. Sekarang kita yang lagi live nih. Padahal itu CPNS dah sebenarnya namanya. Tapi di live-nya tuh banyak penonton. Nah, kalau live kayak gini, itu tuh bisa orang bisa nyawer nih kayak mandi lumpur ya. Itu kenapa dia mandi lumpur? Karena orang-orang pada nyawer. Orang kaidean.
Kita live aja di sini. Kita lagi. Tadi kita omongin, kita sebenarnya mau nyobain live gitu. Nah, Tapi untuk TikTok cara nyawernya di sini. Gimana? Jadi kita tuh harus beli istilahnya kayak beli ini ya souvenir. Pakai stiker ya itu. Kayak pakai stiker. Mulai dari 1.200 rupiah. perak. Bayarnya bisa via GoPay, Dana ataupun udah mudah ya. lainnya. Sampai ya ratusan sampai jutaan. Kalau udah saya gitu. Karena saya mah biasa aja nih, misalnya kayak gini nih, kasih aja lah bunga atau air minum donasi etatnya. Rp1 ini sama si konten kreator itu bisa diuangkan. Nilai itu kalau nggak salah tuh sekitar 100 atau 200 perak gitu. Tapi kan yang ngasih. Tapi kalau yang ngasih nggak cuma 1-2 orang ya, pasti. Kenapa sampai Mandi Lumpur itu per hari itu dia bisa 1 jutaan lah. Sampai kemarin kan ada beli motor ya. Iya. Terus ingat nggak Luna Maya? Dia dikasih yang 3 juta apa 8 juta gitu kan? Cuma stiker sekali klik doang. Oh gitu. Ayolah. Gue banyak followersnya. Maksudnya orang mandi gitu. kemudian orang di luar mixer berjebar menang 10 juta mixer 15 juta. Mana beli cilok enggak ya. Oke, jadi gini, semenarik itukah gitunya ketika orang mandi lumpur gitu ya, ditonton itu teh tidak hanya Indonesia meren yang di nonton luar. Iya. Gak tahu cuma kalau algoritmanya mungkin bisa Asia kan ya. Tadi Des dia ngeliatin dia bikin konten ya. Apa kontennya adalah ningalikeun mesin parkir yang di Braga dan yang nonton loba. Itu live konten. Dia bikin konten video. Dia yang nonton loba. Gitu. Orang mikir kan orang di Braga gesok nempok nongkrong gitu ya. Sok ningali gitu. Aneh. Terus kemudian manajemen konten ini loh tempat parkir, mesin parkir dan nonton loba. Iya jelema kan ketinggal ka Braga. Aing pusing ya. Jangan jauh-jauh. Gue fotoin lu juga kayaknya gue kontenin banyak yang lihat. Bisa jadi. Iya, terus kemudian mulai nyumbang. Atau handapna tulisan korban gempa, entah gempa di mana. Donasi gitu kan. Bener lah kayak gitu. Lucunya berarti ya gitu. Nah, tadi yang udah diomongin, kadang-kadang kamu juga sebagai konten kreator bingung ya terhadap bikin konten. Kadang-kadang anu murah teh justru rame. Iya. Receh lah yang Anda buat konsep dengan anjir iya artistik oke, malah enggak justru ya. Nah, ya orang teh kieu jadi akhirnya saya tuh punya teori akhirnya gitu. Gue kepikiran sebenarnya. Berarti sebenarnya yang paling utama konsistensi aja bikin. Nah, itu benar konsistensi Kang. Dan bikin rek naon bikin gitu. HP full charge. Ya kan kudu kan? Ya, berarti kudu gitu, Des gitu. Masak. Naon we? Pasea jeung salaki. Keur enggak boleh dukeun panci juga. Eta juga lo Bandung donasi. Bu, boleh dukeun eta, Bu. Karena gitu. Oke. Apapun kan ada yang all day in my life itu dibangun sare, sikat gigi, sarapan, pergi ke kantor itu pun jadi konten laku gitu zaman sekarang. Saya pernah dengar, saya pernah dengar Lukia. Cicing selama sabar jam. Bener. Ya. Dia kan nggak ngambil komen cicing gitu ya. Jutaan ya viewers. Ada yang kayak gitu. Ada loh Des. Jadi sekarang tuh cicing doang. Yang tidak ada kerjaan, justru dapat itu duit. yang menarik. Saya sedih sih ya. Kita aja yang udah kerja 20 tahun gue. Kayak Ria Ricis aja ya. Misalnya dulu kayak apa sih mainan malam itu yang squishy ya. Squishy ya. Mana ada dulu kamu cita-cita apa? Saya cita-cita mau jadi review mainan squishy. Zaman dulu 20 tahun yang lalu kita udah kepikiran. Bener gak pikir mana naonan review mainan mending gawe pisan coba sekarang review mainan di YouTube. Itu miliaran itunya penghasilannya kan. Belum tentu kan zaman sekarang juga yang kita videokan itu siapa tahu nanti ke depannya bisa jadi konten yang sangat menarik. Orang sekolah akuntansi jeung perpajakan nepi ka utah-utahan. Cemiliaran. Lulus alhamdulillah sekolahna gitu. Nah, kemudian manehna ngan main squishy miliaran. Kuik gitu doang ya. Itu miliaran.
Kayak saya akan ke rumah orang tua saya mempertanyakan eta kunaon aya urang beuti sakolahkeun. Jadi akhirnya mah misalnya aya jelema nu keur bengong, tong dibela mana gawe tong. Padahal dia teh ya. Coba tuh jadi penghasilan dia gitu ya. Bisa jadi sekarang di live kan keur bengong di TikTok aya nu nyawer gitu kejutan lah eta teh gaweana teh eta. Jadi sekarang mah pekerjaan dan konten itu sudah tidak bisa ditebak. Dan nggak sekolah pun kayaknya orang juga. Tapi ini bukan berarti kita harus yang malas-malasan tetap harus kreatif juga. Masalahnya gini kan sebenarnya kalau ketika Anda memilih itu juga hasil pemikiran Anda sebenarnya. Memilih konten-konten itu kan tidak memang terlihat sembarang. Ya, terlihat sembarang melihat seperti itu. Tapi kemudian saya juga bingung terhadap culture menontonnya gitu ya. Karena menurut saya sih urang kudu nempo jalma nu mandi lumpur rek naon, tapi ternyata saya hanya minoritas karena jutaan orang suka menonton. Karena itu ya. Oke. Dan itu TikTok ya, sebenarnya itu TikTok. Kalau misalkan IG, ada nggak sih Kang sesuatu yang maksudnya petuah lah dari Kang Rija sebagai konten? Masih beginner gitu. Aku lah pemula. Ya kalau ada mah mungkin nggak ini juga nggak bergelut juga misalnya gitu, tapi menganalisa gitu. Bisa ini nggak? Maksudnya ada sesuatu IG ini harusnya kayak gimana kalau IG dengan Instagram itu biasanya levelnya agak ke atas dikit ya. Kalau sekarang mungkin kunci dari Instagram itu adalah dari kualitas video atau foto kan. Lu pakai HP apa lu gitu? Selama kualitas videonya bagus, suaranya jelas, terus foto-fotonya juga jernih, mungkin itu bisa jadi yang kadang ngaruh loh. Tertarik. Iya. Dari Android misalkan. Nah itu jadi Android dan iPhone juga beda. Jadi kenapa sih banyak yang pakai iPhone konten kreatornya? Bukan karena mereka gagayaan mulu kamu iPhone gitu. Kameranya lebih bagus. Emang kameranya lebih bagus. Untuk video itu dia di translate ke Instagram itu nggak di minimal sama Instagramnya itu iPhone. Tapi kalau Android kita IG Stories itu pecah burik gitu ya. Burik. Tapi kayak kenapa saya juga milih Samsung karena Samsung mungkin ya ada kerjasamanya dengan Instagram itu nggak akan burik. Tapi kalau Android yang lain itu banyak yang pecah, yang buram. Nah itu kenapa sih? Buram ya. Kualitas dari handphone juga sebenarnya kalau untuk kita konsentrasi di Instagram ya itu juga berpengaruh. Dengerin juga bahwa bagaimanapun teknologinya harus kamu punya juga atuh ya. Tetap we kudu aya modal, kudu ada mahalnya. Da make nu buatan gitu banyak gitu. Kayak akhirnya kan sulit juga untuk itu juga buat yang mau sponsor atau kerjasama dengan kita juga enak. Ogah gitu ya, kok butut gitu kan. Ya harus diperhatikan juga masalah produksinya. Ya kayak misalnya saya dengar YouTube kayak gimana. Kalau dari awal suaranya udah bikin capek, nyembreng gitunya atau bergema gitu kan hoream nontonnya untuk melanjutkannya. Tapi skip gitu kan. Iya gitu. Oh ya benar kuncinya tuh kalau yang buat apalagi yang skip biasanya 2-3 detik yang menarik. Jadi kalau misalnya bikin konten itu kita harus bikin yang heboh atau yang bikin menarik itu dalam beberapa detik pertama. 3 detik. 3 detik pertama. Apalagi yang malas gini kalau misalnya ini nggak menarik. Kalau dalam 3 detik pertama orang tuh bakal penasaran gitu ya. Akan ditonton sampai terakhir. Oke. Tapi kalau dalam 3 detik pertama kita sudah membosankan nih apa aja video nggak gitu jelas ya. lagu nggak jelas pasti swipe gitu. Nya bener oke nya. Itu 3 detik pertama. Jadi saya juga pertama itu ya geus umur urang mah pertama naon yang ditinggali heula gitu nya dilihat. Setelah itu ngelihatnya apa sih tulisan teh ngaranna teh timeline captionnya. Apa ya captionnya? Oh iya ternyata menarik gitu nya diklik. Setelah itu memang 3 detiknya. Amun geus tiba-tiba ngomong aya suara motor. Tahu enggak yang bikin gue kesel? Sampai ada konten yang bla 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 udah gitu jawabannya apa di mana? Baca caption. Itu yang bikin gue kesel karena gue mesti ngeklik lagi captionnya kan. Itu bikin lama ternyata. Contoh ya saya enggak menarik buat saya gitu. Ada tulisan kebaya merah. Enggak ini dengar dulu. Saya klik kebaya merahnya. Terus ada orang gambar pakai baju merah lama masuk kamarnya. Udah aja saya skip. Tapi ujungnya udah ditonton. Oke. Berarti masalah segmen juga masalah teknologi juga ya, gitu. Produksi ini kudu diperhatikan Kalau tingkat kegantengan mah enggak lah ya. Cantik, ganteng gitu enggak. Mulut mau
jelek, mau ganteng. Model juga kia saya makan gitu aya konten menjual kesedihan juga sad boy. Sad boy. Fajar ya, Fajar sad boy. Kemudian ada orang nih resep nih seserian yang ada lalaki cerikan gitu. Itu teh kan itu kumahanya konsepnya gitu orang-orang. Saya kasih lihat ya. Jadi ini ada ini mungkin sudah 80-90 tapi dia ditonton banyak orang. Juta dong. Lihat hasil videonya apa? Ngomong apa deh? Malam maka Bogor. Terus orang mah terakhir diciuman hasil cium tara. Serius? Demi Allah. Cium sedetik pun? Tara ke siapa teh? Ciuman? Cuma gitu doang. Balik 5 juta. lagi anak bola asbak. Ya, bikin dia. Ya magota. Jadi kalau untuk sekarang untuk good looking atau enggak tuh sudah bukan jadi suatu alasan ya untuk kita bikin konten ya. Dia kalau dapat duitnya gimana? Ya. Biasanya kalau dari viewer ini biasanya kalau saya sih pernah kayak gini. Kan aja bilang Netflix murah ya. Apa sih ternyata saya di endorse pernah sama Netflix murah dong. Jadi mereka tuh telepon ke saya, "Kang mau enggak di endorse Netflix Kumacarana?" Kan saya di spin aja komennya. Spin tuh Di spin tuh jadi komennya tuh di paling atas. Jadi kan kalau kita ini si ibu ini menarik ya. Si ibu kan nama. Kalau di komen gini ada Netflix nih kayak saya kemarin ya. Terus Sisa video saya. Gitu. Orang tuh pasti akan nonton akan baca tuh di konten di komen yang paling atas. Dari situ nanti kita ternyata yang depan komen yang pertama tuh misalnya produk saya ini Netflix murah ya. Orang-orang mau nggak mau pasti bakal ya penasaran. Iya. Apalagi sekarang kan lagi musim ya. Pengen tahu dong Kak apa cara menghilangkan mata minus itu paling banyak kan? Iya. Nah itu mungkin ya jadi banyak sekarang nontonnya apa misalkan tentang makanan tapi si komennya teh tentang iklan dia. Komennya teh iklan dia. Anda membutuhkan membutuhkan obat pelangsing misalkan. Jadi aneh kan bukan jadi video dari komen pun bisa jadi iklan. Dan iklan. Ya. Saya tinggal saya paling resep mukaan webna Persib misalnya. Begitu di Persib tanya klik perumahan ini gitu loh. Iya. Bebas aja. Kurang teh Aisyah itu ngomong Persib keluar perumahan gitu kan. Iya. Lagi musim. Iklan. Salah satu udah sekarang juga marketing kayak udah marketing S5 S6 tuh kayak pemikirannya sudah S5 S6 itu apa? Ya kan kayak kita kuliah S2, S3, S3 kan sekarang sudah out of the block berarti S4 udah S5, S4 gitu. Sertifikasinya juga dibuat ku Gusti Allah eta mah. Netizen tuh ini pasti marketing S4. Lain ke profesor deh-nya. Dan menarik ya. Kaidean sih sebenarnya. Ya kaidean. Saya sih pengen bikin kayak gitu tanya gitu. Tapi yang permasalahannya gini. Kadang-kadang sesuatu yang kita rencanakan gitu ya akhirnya mah ya memang nggak bagus tapi orang-orang yang sengaja membuat iseng gitu ya itu bisa ya gitu. Nah ini emang kata kamu kan tadi jadi kita perlu nu kasepnya ini waktu dan gorengan nyaingan Raffi Ahmad gitu. Menampakkan diri waktu na iradi dulu kan gitu pemain band kudu kasep ya dikasih Ariel host kudu kasep gitu bagus. Sekarang enggak ini oke ya tadi di mau komagin namanya maju coba lu bisa ini aya nama lu keren banget. Dan kemudian kumaha bijaknya kita tuh harus mengupgrade diri misalnya untuk menjadikan bahwa konten ini atau konten kreator lah ya disebutnya untuk menjadi profesi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh konten kreator ini untuk terus mengupgrade diri? Kalian gitu. ya. Yang pertama sih konsisten sih Kang ya. Tetap konsisten gitu. Oke. Yang kedua yang mengupgrade diri ya kita harus terus ini sih update teknologi update teknologi juga. Kalau sekarang kan ada yang lagi viral tuh AI ya yang di tren. AI teh. Nah itu jadi itu? Kalau AI itu kalau nggak salah ciptaan dari Elon Musk kan. Jadi kayak Google yang saya juga baru lihat. Jadi kalau kita searching apa itu semua bisa dicari. Bahkan sekarang kemarin tuh di TikTok bedanya aja Google kan sama ya kan. Naon bedanya? AI ini ada kan di Instagram Kang Emil juga. Jadi kita kalau mau bikin teks tentang apa nih kayak tentang teks podcast semua ada mulai dari pertanyaan jawaban dibikin sama dia. Bahkan kita sekarang nggak bisa bikin lagu. Saya mau bikin lagu nih lagunya ini. Masukin ke AI sudah jadi lagu. Muncul dia. Muncul.
Apa nama ini AI? AI apa nih? Saya Oh oke, maksudnya webnya ada gitu kan, kayak ada. Google aja gitu, google.com. Pernah ini sih bahwa dia bikin pidato ini dari teknologi AI ini yang baru. Udah canggih ya. Udah canggih, jadi sekarang pun misalnya dengan kemampuan terbatas atau apapun, ya kita sebenarnya bisa sih kalau pengen ngulik. Gitu. Perlu sekolah AI sih? namanya. Perlu sekolah nggak sih? Jadi kalau AK ayam kampus, kalau AI ayam industrial maksudnya. Lu tahu aja Aka. Jadi nggak perlu sekolah ya untuk konten kreator atau sebenarnya ini sih, sertifikat? Bukan perlu, cuman kalau sekolah itu wajib. Cuman enggak ya. Maksud saya mah gini, ada jurusannya konten kreator gitu. Perlu tidak ya jurusan konten kreator? Kalau sekarang kayaknya perlu ya. Oke. Kan sekarang udah ada. Dicari pekerjaan sosial media, administrasi iya. Untuk bagian itu kan. Lahan pekerjaan sudah banyak seperti ini, konten kreator ya mungkin dicari administrasi medsos segala macamnya. Udah Berarti ada, zaman khusus. oge jagoan yang mending sorangan daripada gitu. Batur gitu ya. Udah ada ya kalau emang karena sekarang lahan pekerjaan itu sudah banyak dicari gitu ya kayak sekarang aja kan dicari videografer, fotografer ternyata kan sekolahnya ada. Mungkin nanti juga atau mungkin bahkan setahun sekarang sekolah yang ulang ternyata harus ada nih sekolah sosial media nih. Iya benar-benar. Gitu. Iya. Tapi saya juga dulu kan masuk ikutan kelas inspirasi nih, Jadi kelas inspirasi itu di mana kita sukarelawan untuk mengajarkan anak-anak SD sesuai profesi kita. Karena saya dulu sebagai profesi content creator ya saya ngajarnya sosial media ke mereka. Sebenarnya kalau untuk anak SD saya bagaimana sih bijaksana menggunakan sosial media. Buat anak-anak ya. Mulai dari komennya juga jangan kasar, harus sesuai dengan norma-norma. Nah, itu cara nontonnya juga. Itu perlu sekolahnya. Perlu pengetahuan itu sekolah. Sekarang juga kayak mata pelajaran di SD itu harus gitu. Iya. Kadang bahwa ada norma-norma walaupun di medsos tetap tidak bisa dilanggar. Aturan mainnya tetap gitu. Teknologi juga tidak mungkin mereka bisa mengetahui secara luas kalau tidak sekolah. Jadi tetap aja sekolah nama kudu gitu ya, wajib gitu. Selesaikan mungkin. Udah mau dicarikan ku Diknas masalah mau ngomong macam-macam Deden. Ya soalnya anak gue juga kan sekarang udah mainannya kan gadget jadi ya emang harus ada. Ya berarti tetap norma-norma mah aya lahnya gitu. Saya mah ningali kan banyak sekali norma-norma yang rada aneh gitu. Terutama kalau sudah saya pakai VPN. Saya sudah ya bebas kemana-mana gitu, udah tiba-tiba langsung nongol aja gitu kan. Mungkin alumni Platnet tidak semuanya tahu yang namanya VPN ya, sudah ya silakan install saja. Aku tahu kok. Oh kamu tahu? Brengsek juga. Dulu bukan VPN sih, Kaskus dulu. Oh iya bareng ya Kaskus. Ya nggak aneh kalau dihafal gitu. Kalau kami searching kemanakah aku harus mencari. Nah dulu justru kalau buat e-commerce itu sebelum ada Tokopedia Shop itu Kaskus sebenarnya dulu. Cuman karena belum ada Rekber rekening bersama. Rekeningnya dari teman-teman di kota seregional. Justru banyak yang mungkin oknum ya. Mana colahnya. Mungkin sekarang OLX. Awalnya Kaskus. Oke. Mantap. Oke. Dan loba pisannya. Aku jadi kaidan. Kamu tehnya memang cukup sejam 2 jam sejam 2 jam gitu kudu dia makanya mulai bulan-bulan depan kamu jadi hostnya ya gitu. Insya Allah. Jadi kalau mau rame kita lanjut part 2 ya. Part 2 dong. Udah. Nanti kan sekarang kita bicara tentang toolsnya, bicara tentang konten ini ya. Baru tools. Nanti kita bicara tentang bagaimana how to create idenya gitu, ID-nya gitu. Bagaimana nanti ya. Gitu. Nanti itu banyak lah yang kita bahas. Kita baru YouTube nih kan. Aku nanti bikin yang TikToknya ya untuk Plat D dongeng alumni. Oke. Lu mau ngomong apa aja? Ya. Coba gue mah gini. Gue adalah yang donasi pertama sebelum mandi lumpur. Gue duluan gitu. Saperak. Ada kan saperak? Kami udah siap-siap donasi. Oke gitu ya Jan ya. Oke, thank you Kang Riza. Thank you Pisan. Terima kasih. Terima kasih Plat D.